Earth dari negeri kita, Nusantara Indonesia. Kita lihat bahwa image itu berasal dari NASA. Jadi ini image diambil dari satelit punya NASA. Dan kita sendiri belum bisa memetakan negeri kita belum bisa apalagi memetakan sumber daya alam yang ada di situ. Ya, jadi visi kita adalah bagaimana 10 tahun ke depan kita bisa membuat satelit untuk baik untuk telekomunikasi, untuk pemetaan sumber daya alam, untuk sumber daya alam laut maupun darat, untuk early warning system misalkan, karena untuk bencana alam, jadi mendeteksi misalkan bencana kebakaran hutan segala macam. Kemudian dari komunikasi sendiri, navigasi baik di darat maupun navigasi di laut. Jadi sekian banyak aplikasi satelit yang sebetulnya lebih krusial, lebih penting buat negeri kita, karena negeri kita adalah kepulauan dibanding Belanda, ya, yang negaranya sempit, tidak punya laut di antara daerah-daerah. Jadi misi dari Inspire sendiri adalah, ini saya copy paste dari Gavin X ya, tapi saya tambah. Pertama adalah misi edukatif sendiri, kemudian misi teknis, misi pengembangan, dan misi psikologis kebangsaan. Nah, ini saya tambah khusus untuk konteks keindonesiaan. Jadi edukatif sendiri karena buat mahasiswa, jadi target kita memang mahasiswa sebagai pelaku utama. Jadi di sini ada bapak-bapak dosen dari ITS, kemudian dari mana lagi? Dari ITS, belum ada yang lain dari dosennya. Memberikan mahasiswa hands-on experience. Jadi yang selama ini cuma tugas akhir, mungkin cuma kalau di Indonesia saya tahu di MATLAB sebenarnya, bagaimana bisa diterapkan pada real engineering problem. Tentu saja seperti kita lihat, Manita BCA 7 bisa memberikan kemampuan presentasi yang baik, kemampuan menulis report, kemampuan bekerja sama dalam suatu tim. Jadi proses skill seperti yang dijelaskan oleh Pak Kamarza 2 minggu yang lalu. Jadi hal-hal ini yang bisa dilakukan lewat ada suatu problem engineering yang nyata. Dalam hal ini adalah suatu proyek nanosatelit. Kalau selama ini mahasiswa kita membuat tugas akhir, entah itu proyeknya betul-betul krusial atau tidak krusial, saya tidak tahu. Kadang-kadang berdasarkan dari proyek dosennya dan dikasihkan oleh ke mahasiswanya. Bagaimana Mas Agung mungkin bisa membantu Mas GPB bisa cerita bagaimana tugas akhir diberikan ke mahasiswa itu. Dan seringkali itu berhenti hanya pada laporan tugas akhir yang masuk di rak perpustakaan tanpa ada tindak lanjut. Jadi dengan ini kita harap ada sesuatu yang nyata yang bisa dilihat. Secara teknis sendiri, jadi pengembangan dan pengujian sub-teknologi terkait, kita sudah mendengar dan melihat contoh yang diberikan oleh Dwi maupun Aryo. Jadi dari situ, dari satelit platformnya, Dimesh membuat solar cell-nya, kemudian Cosine Research membuat spektrometri, mikropropulsan dari MPF. Mikropropulsannya siapa yang buat? NLR. Dan IC Space membuat sistem telekomunikasi. Jadi semua di Indonesia sebenarnya ada industri-industri yang bergerak pada bidang itu masing-masing. Ada lain bisa membuat solar cell, walaupun masih aman polikristalin atau monopol saja. Kemudian LIPI juga bisa desain elektronik, pusat penelitian elektronika segala macam. Kita ada PT Digantara Indonesia. Jadi sub ini sudah ada. Tapi LAPAN kita juga ada dengan laboratorium tunneling. Tapi belum ada suatu platform yang bisa mengintegrasikan semua ini, bisa menjadi mengkoordinasikan semua pihak yang terkait. Dan kalau kita melakukan ini, maka harapannya tentu saja bisa menarik pengembangan di bidang-bidang yang terkait ini, telekomunikasi, satelit, pengembangan mikrosensor, mikroinstrumentasi. Pernah waktu itu saya juga punya ide, misalkan saya ngobrol dengan Mas Popo, misalkan workshop IC design untuk anak-anak, untuk mahasiswa di Indonesia. Tetapi ya kalau hanya sekedar IC design for IC propose, mungkin kurang, gregetnya kurang buat mahasiswa. Jadi kurang ada sesuatu yang memberikan motivasi buat mereka. Tapi kalau kita bilang bahwa nanti akan dipakai di suatu satelit yang akan memang diluncurkan, nah tentu saja akan memberikan motivasi lebih besar buat mahasiswa. Ya, kemudian energi
pengembangan solar cell dan segala macam yang sebetulnya ada itu di Indonesia, tapi yang saat ini tidak ada arahan untuk kemana gitu. Dan tentu saja misi pengembangan. Jadi kita tidak hanya meniru apa yang sudah dikembangkan oleh Belanda misalkan, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan sendiri dari mikro. Ini tadi nanosatelit, Pico. Soalnya masih 10 kali 10 cm. Yang ini saya ambil dari saat Pico, itu lebih kecil lagi. Dan sebetulnya salah satu ide tentang kalau pernah mendengar sistem Iridium 66, Iridium satelit, jadi bagaimana multi satellite system. Di antara satelit juga bisa melakukan suatu komunikasi, ya. 2012. Ya, mungkin kita bisa meloncat tahapan teknologi itu. Dan saja secara psikologis. Ini satu dari punyanya anak-anak departemen kimia. Dari Facebook. Pasti cewek. Jadi secara psikologis kebangsaan. Oke, kalau kita punya satelit buatan 8, ya bisa normal, bisa apa membuat satelit. Tapi kalau yang membuat itu anak-anak mahasiswa seperti ini, itu istilahnya pukulan psikologis, dorongan psikologis buat bangsa kita itu besar, dan bangsa kita membutuhkan hal-hal seperti itu untuk membangun motivasi kita, kepercayaan diri kita, ya, tidak sekedar membaca titik pemilu atau titik hot, pengalaman ya, Facebook. Jadi target nyata, jadi target apa yang bisa terukur adalah pertama adalah workshop teknologi nanosatelit Indonesia tahun ini 2009 akhir tahun. Jadi intinya keinginannya adalah kita punya link di Delphi Next dan IC Space. Jadi ini bagaimana mungkin kita bisa mengundang bos-bos mereka ke Indonesia untuk memberikan pengenalan tentang platform teknologi nanosatelit ke mahasiswa Indonesia. Jadi saya sudah pitching idea ini ke ITB dari ITS, tanggapan positif dari ITS, dari ITB khususnya dari Departemen Teknik Fisika ya. Saya belum ke pitching ke Pak Adang Swandi. Teknik Fisika biasa, dia omongin yang lain nggak jelas, nggak beres alumni-alumninya. Pentolnya ini. Ini pentolnya. Nanti saya harapkan saya pitching ke Pak Adang Swandi dari elektro, atau mungkin dari nanti kalau Mas Zaki dan Mas Sofitra bisa mengenalkan kepala departemen tiga antaranya mungkin kita bisa sampaikan juga. Nah, dari ITS saya sampaikan ke teman di informatika, jadi katanya dia tinggal menulis proposal aja dari kita, jadi nanti tinggal pembagian tugas. Jadi inginnya tidak hanya kedua ini tapi juga ke UGM. Jadi UGM saya serahkan ke Dwi dan mungkin Mas Pandu, kemudian ke universitas lain, Politeknik Brawijaya juga, Politeknik di Kalimantan dan segala macam, sebisa mungkin, sebanyak mungkin mahasiswa. Jadi karena keterbatasan sumber daya finansial, bisa mungkin kita awali dengan konsorsium, jadi tidak per universitas tapi konsorsium nasional mahasiswa. Jadi yang target kedua adalah kita lakukan proyek magang. Jadi antara mahasiswa-mahasiswa yang kita pilih dari yang mengikuti workshop ini, kita ke Belanda 3-6 bulan terlibat dalam intensif di IC Space misalnya, atau Delphi Next, atau proyek berikutnya setelah Delphi Next. Jadi nanti pembiayaannya bagaimana kita bisa cari nanti sponsor. Dan kemudian dari situ diharapkan dari yang magang ini bisa menjadi istilahnya kalau dalam ilmu material itu seed, benih, dan dari situ bisa berkembang dan membuat konsorsium mahasiswa nasional untuk meluncurkan Inspire 1, satelit Inspire 1 pada 2012, Inspire 2 pada 2014. Dan diharapkan setelah itu bisa mulai kompetisi nanosatelit di Indonesia 2016. Jadi 2016 diharapkan tidak hanya satu satelit, tapi sekian 3, 4, 5 satelit dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Dan kita tidak hanya